sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ma'ruf tadi tentang profil kami, nama saya Wahyu Softiana Lestari, biasa dipanggil Vicky, dan suami saya Rohmas Setiawan. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah. Senang sekali rasanya bisa hadir di sini, merasa sangat terhormat bisa membersamai teman-teman di sini. Mudah-mudahan nanti ketika kita ngobrol bersama ada mungkin sedikit yang bisa diambil menjadi manfaat, menjadi semangat baru untuk teman-teman semuanya. Kita terlahir menjadi siapa? Tetapi tugas kita adalah ketika kita sudah ada di sini, kemudian kita tumbuh menjadi pribadi yang seusia kalian bisa dibilang dewasa ya, sudah bisa membedakan hal baik dan hal buruk. Nah, seperti itu tadi, dengan apapun yang Allah sudah karuniakan kepada kita, tentang entah kita cantik, entah kita ganteng, yang pasti tugas kita adalah menjadi yang baik, menjadi hamba yang tentunya itu tadi, ketika kita sudah bisa membedakan seperti apa sih kita mau ke depannya, seperti apa sih langkah yang ingin kita tempuh, berproses, belajar di sekolah, belajar kepada kehidupan, kepada lingkungan, kepada orang tua, belajar melalui sosial media. Seperti itu, tentunya kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Apa yang ada di dalam diri kita maksimalkan, kita kembangkan. Teman-teman di sini alhamdulillah sekali masih berkesempatan untuk mengenyam pendidikan yang namanya sekolah. Saya dulu hanya berkesempatan sekolah sampai sekolah dasar saja. Saya terlahir di sebuah kampung, sebuah desa. Kondisi saya seperti ini sudah dari kecil, tetapi memang dulu belum menggunakan kursi roda. Jadi kelemahan motorik saya, kelemahan motorik itu jika teman-teman bisa mengangkat barang, bisa beraktivitas, kekuatan genggam ya, misalkan ini yang mudah saja, kalian itu 10. Sedangkan saya hanya 2 dan 3. Saya mengangkat tangan segini ini sudah maksimal. Nah, itu membuat saya untuk menuju ke sekolah, untuk melakukan aktivitas seperti teman-teman itu sangat terbatas seperti itu. Tetapi saya bisa mengikuti pelajaran dengan biasa, dengan baik seperti teman-teman yang lain. Mimpi saya dulu bisa sekolah tinggi, bisa kuliah, cita-cita saya dulu menjadi psikolog. Tetapi semua hanya berhenti di sekolah dasar itu. Saya hidup dengan nenek, saya terlahir dari keluarga broken. Orang tua saya bercerai ketika saya belum mengenal siapa bapak saya. Sampai detik ini, saya tidak tahu. Tapi saya tahu beliau ada, karena beliau mengirimi uang sama saya sampai saya lulus SD. Nah, mimpi saya ingin sekolah sampai SMP kan, teman-teman saya memakai putih biru. Halo Mbak. Ya, seperti itu saya nggak bisa, karena ke sekolah yang SD saja yang jarak tempuhnya sekitar berapa ya? 500 meter itu saya harus digendong belakang. Digendong belakang, alhamdulillah Simba tetap bersemangat untuk mengantar saya sekolah selama 6 tahun lamanya, karena ibu saya harus bekerja. Nah, dari situ mimpi saya kalau saya ingin berhenti, sudah ya, aku nggak bisa sekolah, aku mau ngapain lagi sih gitu kan. Tetapi enggak teman-teman, saya masih terus berusaha, terus berjuang untuk pengen ke SMP waktu itu. Bagaimanapun caranya, meskipun tidak di tempat saya, karena kalau ke tempat saya itu teman-teman sekolah tuh harus jalan sejauh 2 km baru menemukan angkutan. Ya, 2 kilo Bapak. Ya tahu ya, saya itu di antah-berantah. Jadi saya di daerah Magelang, di namanya Kecamatan Grabak ya. Di Grabak, tapi bukan di Grabaknya Bapak. Saya mau ke kecamatan itu masih 5 kiloan. Jauh itu. Jauh banget. Sekolah itu cuman ada di situ, cuman SD itu 1, dan teman-teman itu dari kampung sebelah itu ke sekolah saya. Saya beruntung masih ada sekolah dasar di situ. Dulu tuh nggak ada yang namanya TK, PAUD, itu nggak ada. Langsung ke SD? Ya, langsung ke SD. Langsung belajar baca, ini Ibu Budi, kayak gitu-gitu. Nulis A sampai penuh, iya benar. Nulis A sampai penuh 1 buku, kayak gitu kan.
Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya bisa sekolah ya. Kalau teman-teman olahraga itu saya cuma di kelas. Kalau mau jajan nitip sama temennya. Dulu alhamdulillah ya saya sempat mengenyam yang namanya sekolah itu kan ngerti gitu loh rasanya punya bestie gitu kan. Punya teman kayak gitu. Saya kalau mau ke kamar mandi, karena dulu saya masih bisa jalan, tetapi setiap kali jatuh atau jongkok posisi di lantai saya tidak bisa berdiri sendiri, saya harus dibantu. Saya kalau mau ke kamar mandi itu ajak teman yang bisa ngangkat saya itu dipeluk badannya baru bisa berdiri gitu. Alhamdulillah ada aja teman yang mau membantu saya untuk ke kamar mandi. Alhamdulillah. Nah, lanjut ke SMP tadi, saya tidak berkesempatan untuk SMP, saya mencari, saya tanya ke keluarga saya yang kebetulan ada di Jogja, ada di Wirobrajan, ada nggak sih sekolah yang bisa nerima orang seperti saya? Ada nggak sih tempat yang bisa untuk saya tetap melanjutkan saya belajar seperti itu? Waktu itu saya ke rehabilitasi Yakum, diarahkan sama dinas sosial untuk ke rehabilitasi Yakum. Memang benar di sana itu diberi diberi kesempatan untuk siapa saja yang mau melanjutkan sekolah formal kayak gitu. Di sana kan juga ada seperti asrama yang memberikan pendidikan non formal. Tetapi siapa yang ingin melanjutkan dibantu. Nah, ketika saya masuk itu dilalahnya sudah donatur sudah tidak mengalirkan dana untuk itu. Jadi stop lagi, saya nggak bisa sekolah lagi. Tetapi ada hal yang begitu istimewa yang bisa saya ikuti di sana, yaitu pendidikan pengembangan diri dan mental. Nah, di sana saya didampingi oleh tim psikolog. Ya, di sana saya jumlahnya satu kelompok, angkatan saya angkatan 13 dulu itu mengikuti. Kamu harus pede dengan kondisi kamu. Apapun yang kamu miliki itu justru orang harus tahu. Kamu harus bisa menjelaskan kepada setiap orang yang pasti itu bertanya-tanya dengan keistimewaan kita. Misalnya kondisinya saya berkursi roda, teman saya ada yang patah kaki, ada yang tangannya sudah tidak berfungsi dengan baik, macam-macam lah. Dan itu tuh terjadi bukan dari kecil, kecelakaan, ketabrak motor dan sebagainya. Makanya teman-teman ya, saya ingatkan teman-teman yang saat ini sudah bisa mengendarai motor boleh, tetapi jangan jauh-jauh dulu lah kalau belum memiliki SIM. Dan yang pasti, harus sangat berhati-hati. Karena apa? Kondisi disabilitas itu bisa dialami oleh siapapun. Contohnya teman-teman saya itu tadi yang satu angkatan, ada yang malam-malam naik motor hujan-hujan nabrak pohon jambu. Akhirnya kakinya diamputasi atas lutut. Ya sudah, kalau udah kayak gitu mau apa lagi kan? Ini kita dengan kondisi kita saat ini, kondisi teman-teman jaga dengan baik. Jangan sampai nanti teman-teman menyesal hanya karena kecerobohan teman-teman sendiri. Nah, di rehabilitasi itu saya tidak bisa melanjutkan SMP, tetapi saya masih diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan pengembangan tadi. Nah, dari sana kita kemudian menjadi bersyukur dengan kondisi yang kita alami, yang kita yang ada dalam diri kita saat itu, dan kemudian tugas kita ke depan adalah bertahan. Ya, waktu itu tuh sempat bertanya-tanya gitu ya, kok teman-teman gampang banget sih jalan gitu, menggerakkan kaki kiri dan kanannya menuju ke suatu tempat tanpa harus mikir. Sedangkan saya mau melangkah saja, saya cuma mau keluar tempat ini, terus saya harus fokus, harus seimbang, jangan sampai miring gitu loh, jangan sampai itu karena nanti akan jatuh, dan yang itu nggak bisa berdiri lagi kecuali ada yang membantu atau ada pegangan. Semakin kesini, dulu kan mikirnya cuma aku tuh sakit dan bakalan sembuh gitu loh. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ketika pemeriksaan dokter dan dari saya membaca buku, justru kondisi saya ini akan memburuk, bukannya sembuh. Kaget nggak? Kaget dong ya pasti. Yang mimpinya masih tinggi, yang pengen sekolah, yang pengen tahu dunia, tetapi kata ilmuwan, kata dokter yang tahu tentang kondisi saya tuh, saya malah semakin memburuk, bukannya sembuh.